Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rediswandi Saputra. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin yang tentang setup dan instalasi pada Ionic. Nah, sekarang kita akan melakukan coding sederhana pada file yang kemarin yaitu Ionic. Yang pertama saya akan lakukan yaitu memperkenalkan beberapa file dulu yang akan di coding. Nah, di sini kita akan melakukan coding di uh, file src gitu teman-teman. Nah, file src ini terdapat uh, beberapa folder, yaitu ada app. Nah, di app ini kita akan melakukan coding-coding di sini teman-teman, seperti HTML, CSS, uh, TS-nya atau logikanya akan terjadi di sini. Lalu ada file asset. Nah, file asset ini kita bisa menaruh foto, icon, dan lainnya di sini teman-teman. Lalu ada file environment. Di file environment ini kita bisa melakukan konfigurasi di sini teman-teman. Konfigurasi mengatur variabel seperti alamat IPA, database, atau kunci IPA gitu teman-teman. Yang ada di berbagai lingkungan pengembangan produksi dan lain-lain. Nah, kenapa kita lakukan URL-nya terpisah gitu teman, jadi tidak di folder app saja, karena untuk keamanan gitu teman-teman, untuk keamanan. Nah, karena agar khawatirnya takut ter- terjadi boot force. Nah, atau jika sudah terkena boot force, maka server yang dimuat ini akan terkena takedown ataupun bisa saja lemot, dan parahnya kan takedown tuh. Nah, maka nanti bisa saja tidak dapat diakses. Nah, karena tidak dapat diakses, bisa saja itu karena diberi batasan ataupun karena juga down, servernya capek gitu karena diserang terus gitu teman-teman. Selanjutnya ada tema. Nah, di theme ini bisa terdapat juga CSS gitu teman-teman. Ada CSS gitu yang menentukan tampilan dengan nuansa visual aplikasinya tuh. Selanjutnya kan di sini ada, kita lakukan saja di file up. Nah, di file up ini kan terdapat ada beberapa nih file codingan. Nah, ada 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini yang utamanya yaitu ada di app routing module dan juga app module TS. Nah, di app routing module di sini terdapat fungsinya yaitu untuk mendirektori patch-patch yang ada, yang dibuat gitu teman-teman. Nah, contohnya kan di sini ada home. Nah, di home ini patch home ini sudah terbuat secara otomatis. Nah, seperti yang tampilannya kita lihat dulu dengan cara terminal, new terminal. Nah, kita ini pindahkan ke command prompt. Kita lihat di sini Ionic serve. Nah, kita bisa lihat, hapus saja teman-teman. Nah, di sini kita bisa melakukan shortcut juga, ctrl shift i. Nah, ataupun jika tidak bisa, inspect, klik kanan lalu inspect gitu. Nah, di sini kita kecilkan dulu. Nah, sini kan artinya routes routes ini akan
ke page home, otomatis ke page home, dan di sini road children ke home. Nah, kita bisa buktikan dengan ctrl klik. Nah, di sini kan langsung ke home modules tuh teman-teman, otomatis itu. Selanjutnya di sini juga ada page kosong yang redirect to ke home lagi gitu. Maka di sini full, page match-nya full gitu. Nah, di sini bagaimana jika kalau home-nya ini dimatikan atau dihilangkan gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, kita hapus home-nya. Nah, kita ctrl S. Nah, kita save. Nah, ini kan masih ini, coba kita hilangkan, enter. Nah, seperti itu, hilang teman-teman gitu. Jadi jika page-nya kosong, maka akan redirect lagi ke home gitu. Kita save lagi. Nah, kita coba hapus lagi di sininya. Nah, bakal balik lagi ke home gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada di file app routing module. Nah, app routing module ini kita tidak terlalu banyak bahas. Jadi di app routing module ini kalian bisa menyimpan HTTPS di sini untuk direktorinya gitu teman-teman. Disimpannya di sini. Jadi sekarang kita tidak terlalu bahas di sini. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa page ini ada di home. Nah, home ini sudah otomatis terbuat saat teman-teman membuat projectnya, project Ionicnya, patch-nya ini atau page-nya ini akan otomatis terbuat. Tuh teman-teman. Nah, di patch home ini dan otomatis juga terbuat beberapa filenya seperti ini, routing module TS, ada modul TS ini, ada patch HTML, patch CSS, dan lainnya gitu teman-teman. Dan yang utamanya kita lakukan coding ada di HTML ini, CSS, dan juga patch TS gitu teman-teman. Nah, di HTML yang kita tahu kan, di sini ada header, body. Di HTML kan ada header, body, dan footer gitu teman-teman. Nah, di Ionic pun juga ada, yaitu ada ion header. Nah, di sini ada ion content. Mungkin nanti akan ditambah footer gitu teman-teman. Kita bisa lihat nih, ini kita tahu. Nah, kita struktur HTML. Nah, header ini yang tadi, yang blank tadi, tulisan blank. Nah, sini kita bisa lihat. Nah, toolbar ini untuk agar si tampilannya ini rapih dan tidak acak-acak gitu teman-teman. Bagaimana sih kita buktikan nih? Misalnya ini kita hapus. Nah, ini kita hapus, kita taruh di sini blanknya. Apa sih yang terjadi? Jangan lupa save. Nah, jadi kan kayak gini. Sebelumnya kan ctrl-s. Nah, sebelumnya kan gini. Nah, jadi jika itunya toolbar dihapus dan titelnya itu pindahkan, dihapus juga, maka akan acak-acak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada di bagian ion content. Nah, di ion content ini terdapat full screen nih teman-teman, full screen. Nah, di full screen ini juga untuk merapikan jarak-jaraknya. Jika full screen kan karena sudah diukur nih teman-teman, nah, untuk ininya di tengah-tengah dan rapih gitu. Maka jika ininya dihapus, ini kan sebelumnya seperti ini teman-teman. Nah, jika ini dihapus, apa yang akan terjadi full screennya?
atau tampilannya. Nah, CTRL-S. Nah, jadi kan akan ke bawah tuh teman-teman. Rasa kan? Hmm, seperti itu. Nah, naik lagi. Jadi ini sudah diukur full screen itu. Nah, selanjutnya di sini kan kenapa sih ada header lagi? Sebenarnya ini header ini tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Kita bisa hapus. Nah, kita bisa hapus di sini. Kita save. Nah, tidak terpengaruh apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Kalian bisa hapus, tidak juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini ada div. Nah, div container. Nah, di sini kontainer ini kan sudah diatur tadi di CSS, kita bisa lihat. Nah, kontainer di center dan absolute positionnya gitu. Terus ada strong. Nah, di sini juga ada strong. Strong ini menandakan bahwa title ini atau kata-kata ini bold, bisa bold gitu teman-teman. Tulisannya dengan tipenya yang bold gitu teman-teman, tebal seperti itu, sama dengan bold. Sini juga ada P juga di sini sudah diatur. Nah, di sini dengan nama PX dengan warnanya seperti ini kita bisa lihat. Nah, di sini kan warnanya berbeda tuh teman-teman. Tuh. Selanjutnya ada di sini tuh ada tag A nih. Tag A ini yang terakhirnya ada di di sini UI dengan UI components tuh. Nah, di situ tag A ini kan untuk menyimpan link juga teman-teman di situ. Nah, bagaimana sih kalau div-nya dihapus? Kita bisa lihat jika div-nya dihapus apa yang terjadi nih. Kita bisa lihat div-nya dihapus. Apa yang akan terjadi? CTRL-S. Nah, ini akan pindah ke atas gitu teman-teman. Jadi kontainer itu kan sudah diatur tadi CSS-nya. Jadi ukurannya atau maksudnya posisinya seperti itu di center, agak lebih rapih gitu teman-teman. Seperti itu. Kita save lagi. Nah, kan lebih rapih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama di sini ada homepage CS. Nah, kita akan menyentuh tiga file yang tadi teman-teman. Ada CSS ini. Nah, ada CSS dan juga HTML dan juga homepage TS. Nah, di homepage TS ini kita bisa melakukan logika teman-teman. Logika atau function kita bisa taruh di sini teman-teman. Selanjutnya kita akan mengubah bagian sini nih teman-teman. Kita bagian sini, kita ini juga bisa diubah, misalnya project 1 misalnya blanknya kita bisa ubah, kita save. Nah, di sini akan berubah. Nah, ini kita akan membuat inputan teman-teman, inputan di div ini, dan posisinya kan karena sudah di tengah, sudah rapi. Nah, sekarang kita akan membuat inputan. Palingnya kita ke ionic komponen. Nah, kita cari di sini. Nah, ionic komponen ini seperti bootstrap, kita bisa menyalin yang di sini. Kita cari CTRL F, kita cari input. Nah, kita bisa komponen input di sini bisa mencari. Kita bisa lihat-lihat sesuai dengan teman-teman mau atau kalian mau tipenya mau kayak gimana.
Nah, di sini ada yang tipe email seperti ini inputannya. Ada yang seperti ini juga. Nah, ini yang seperti ini. Banyak di sini teman-teman. Sekarang saya akan menggunakan yang bagian sini aja. Kita salin ini. Coba kita tempel, kita rapikan. Saya rapikan di sini. Nah, kita save. Nah, sini kan sudah ada teman-teman. Sekarang kita mau gunain yang mana? Pilih salah satu. Saya ingin menggunakan yang outline input. Kita hapus yang bagian sini. Nah, ALTZ. Oh, ini sudah yang sini saja. Nah, di sini kita ubah bagian sininya kan, outline input. Kita ubah menjadi input nama. Nah, di sini. Nah, enter text-nya kita kasih nama lengkap. Nah, seperti itu. CTRL S. Kita lihat apakah berubah. Nah, berubah teman-teman. Seperti ini. Tuh. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa bagaimana sih untuk menyimpan inputan tadi? Nah, kita bisa lakukan di homepage CS di sini, teman-teman. Nah, jadi biar agar inputan itu terekam, nah kita lakukan di homepage CS di sini. Kita bisa tambahkan di bawah konstruktor, maaf, di bawah homepage. Nah, di sini kita lakukan name sama dengan name, maksudnya name titik 2 string. Nah, sama dengan kutip titik koma. Apa ini maksudnya ada sama dengan dan titik 2 ini? Nah, jadi variabel name ini dengan tipe data string, ini bisa string, bisa timestamp, ini kan tipe data gitu teman-teman, bisa integer dan lainnya, dan dengan value-nya itu kosong gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lakukan trigger atau input agar terkoneksi ini dengan di homepage ini teman-teman. Nah, kita bisa lakukan yaitu dengan tambahkan di belakang ion input ini tanda siku kurung itu teman-teman. Nah, tuh. Nah, di sini teman-teman dengan tandanya seperti ini, tanda siku kurung yang model. Nah, di sini sama dengan kutip name dan variabelnya kan tadi teman-teman. Kita bisa lihat CTRL S. Apakah ada error? Nah, di sini ada error karena sangat sensitif gitu teman-teman. Berarti belah sininya belum di save. Kita lihat apakah ada error lagi. Nah, ternyata salahnya itu ada di bagian sini teman-teman. Nah,
ininya harus M-nya harus besar. Itu kita bisa lihat CTRL-S. Nah, jadi berhasil gitu teman-teman. Selanjutnya kita lakukan menambahkan button gitu teman-teman untuk men-trigger agar ininya tersimpan inputannya. Kita bisa cari di sini button. Nah, di sini kita bisa cari yang bagian, nah saya ingin bagian block dan juga bagian round ini. Kita save dua-duanya, kita taruh dar salah bagian, oh ya sini kita save CTRL-V. Nah di sini selanjutnya kita cari bagian yang ini ya, kita ambil yang bagian round aja teman-teman, CTRL-C. Nah di sini CTRL-V. Nah, kan kita di sini ingin mengambil bagian blok saja, hapus. Nah ini karena save saya ingin blok dan round gitu teman-teman. Kita bisa lihat nih, bisa CTRL-S. Nah kan jadi seperti ini. Nah sekarang saya akan mengambil bagian ininya aja, kita pindahin cara X, kita taruh di sini misalnya teman-teman, CTRL-V, set, ini hapus saja. Nah CTRL-S. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita ganti ininya menjadi submit. Nah sekarang bagaimana saat kita menginput nama, misalnya Randy misalnya. Oh ini kita belum save ya teman-teman. Save. Nah submit kan. Misalnya kita input nama Randy, apakah ada? Nah belum ada karena kita belum menambahkan yang namanya function console.log gitu teman-teman. Kita bisa nanti, sekarang kita tambahin bagian console.log-nya. Nah kita tambahkan di sini di bawah constructor. Kita tambahin do submit. Nah, do submit, tutup kurung, kurawal, enter. Lalu di sininya juga kita tambahin seperti ini teman-teman. Salin saja, ditambahin di sini CTRL-V, tapi namanya bukan yang model teman-teman, namanya yaitu klik. Nah kita hapus bagian ininya, hapus ini juga. Ini juga diganti dengan katanya tadi kan do, dengan fungsinya yaitu do submit. Nah oke, save, ini juga di save, jangan lupa. Randy misalnya.
yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa teman-teman, karena di do submit ini kita masih kosong. Kita bisa tambahkan yaitu console log. Nah, console log dengan sama dengan atau console log dengan variabelnya yang menunjuk ke name, pakai this, jangan lupa teman-teman, this name. Nah, di sini kita kasih titik koma, kita save. Apa yang terjadi? Ketik, ada di sini teman-teman, konsol. Namun jika ini ke refresh, maka akan hilang teman-teman. Bagaimana biar tidak hilang? Yaitu dengan menggunakan local storage. Nah, local storage ini seperti database namun versi browser teman-teman. Kita bisa lihat di sini application sini. Nah, di sini teman-teman local storage, lalu di sini. Nah, di sini kita menggunakan basic key dan value gitu teman-teman. Nah, kita bisa menambahkan di sini kita lihat di sini kita bisa menambahkan di homepage ini, kita bisa menambahkan local storage. Nah, local storage. Nah, di sini kan ada set, kita pilih set item. Kita pilih set item, ada get item juga bisa. Cuma kita di sini diperlukan set item karena untuk membuat datanya gitu teman-teman. Sekarang tutup kurung dengan variabel name, koma, yang menuju ke name gitu. Jangan lupa titik komanya. Kita save. Apakah error? Nah, tidak teman-teman. Kita lihat. Coba kita tulis Randy lagi. Apa yang terjadi? Nah, ada teman-teman. Jadi local storage ini seperti database namun versi browsernya gitu teman-teman. Nah, misalnya kita tambahin ininya dengan nama beda, Dennis. Nah, jadi di sini local storage ini akan tertimpa gitu teman-teman. Beda dengan di konsol. Nah, di konsol akan jika di refresh akan hilang gitu teman-teman. Refresh. Tapi akan tadi kan seperti ke bawah gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kalau di tadi kan di local storage akan tersimpan, jika di refresh juga tidak akan hilang. Kalau kita akan buat baru, maka akan ditimpa gitu. Selanjutnya bagaimana sih caranya kalau kita sudah memasukkan input, maka akan ke page selanjutnya. Tuh, kita buat page-nya teman-teman. Kita buat page-nya di sini, ke terminal lagi. Kita bisa pakai shortcut CTRL Shift, kutipnya yang di sebelah nomor 1 teman-teman, shortcutnya sebelah kiri nomor 1 itu.
Nah, sekarang kita ke PowerShell lagi, ke command prompt untuk membuat patch baru dengan Ionic generate. Bisa generate, bisa generate. Nah, tuh teman-teman. Bisa juga G aja juga bisa nih, seperti ini. Nah, kan kita akan membuat patch baru kan, teman-teman. Nah, kita buat patch baru di sini, patch dengan nama account. Nah, kita buat, tunggu, dan akan terbuat account di sini, teman-teman. Nah, dengan file-filenya seperti home tadi itu. Kita ke bawahin lagi. Nah, sini juga kita ada HTML-nya, ada CSS-nya juga, dan juga ada account page-nya gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di bagian app routing modules, di bagian mana tadi? Ah, ini kita pindahin dulu sini. Tadi kan kita hanya home saja, ya kan? Nah, sekarang ada tambah akun di sini. Kita bisa lihat. Nah, CTRL klik dan akan ke modul TS, mendirectnya gitu, teman-teman. Sekarang kita lihat bagian ini. Nah, ini error nih. Kenapa errornya, Bang? Nah, di sini karena kita awalnya kan menggunakan modules. Nah, jadi si Ionic ini akan merepositori menjadi standalone gitu, teman-teman. Kita bisa tambahkan di bagian eh, di bagian sini, teman-teman. Kita bisa tambahkan di bagian account page CS, yaitu standalone false, koma, teman-teman. Save, apakah akan berhasil? Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi di sini standalone ini false akan mendirect agar supaya jalan gitu, teman-teman. Di sini kita lihat apakah bagian sini ada account. Nah, masih kosong kan, teman-teman. Nah, kita balikin lagi ke home. Sekarang agar cepat, kita salin saja yang bagian CSS tadi. CSS-nya ini samakan saja di bagian CSS. Nah, CTRL-V itu. Terus di bagian sininya kita HTML-nya, kita mana tadi HTML. Nah, kan ini kita ini saja samakan. Yang enak, teman-teman. Di bagian content, oh ini nih. Ini hapus saja. Nah, hapus ini. Sini juga, teman-teman. Nah, style S. Kita ke sini. Account. Nah, kan masih seperti ini.
kita isi teman-teman. Nah, di sini kita bisa isi teman-teman. Misalnya gini nih, asal dulu lah. Kita bisa lihat CTRS yang terjadi. Oh, di sininya CSS-nya belum teman-teman, belum di save. Kita lihat. Nah, ini save dulu. Karena kalau misalnya dihapus, nih, misalnya dihapus. Nah, bentar. Kita hapus CTRS. Nah, apa yang terjadi kan tadi tampilannya seperti ini nih, teman-teman. Nah, maka jika ininya ada, CSS yang tadi ada di home, samakan saja CTRL-S. Nah, akan rapi lagi gitu, teman-teman. Nah, kita sekarang tambahkan di HTML-nya A1. Kita kan ingin membuat sapaan gitu, teman-teman. Misalnya, welcome to website. Nah, gitu. Welcome to website. Kita di sini kasih bold. Nah, ntar maaf. Randy. Nah, sini. Selanjutnya kita buat baris baru. BR. Nah, di sini kita kasih H1 misalnya. Tek. Nah, S. Apakah berhasil? Nah, seperti ini teman-teman. Jadinya. Sekarang bagaimana jika otomatis atau saya dari home kita tuliskan sesuai inputannya dan otomatis ke akunnya gimana gitu teman-teman, kita lihat. Sekarang kan kita fokus ke sini nih teman-teman, Randy ini kita akan buat variabelnya seperti di home page TS ini kan kita buat di submit. Nah, sekarang kita buat di account page TS ini teman-teman. Kita buat di sini misalnya. Nah, sini kita pilih terserah mau apa saja. Saya bikin output text. Nah, tutup kurung any. Nah, any ini menggambarkan agar ini outputnya ini saja kecil aja. Nah, oh ini tidak perlu tanda kurung, gini aja ya. Nah, ini bisa mengabarkan semua tipe data, bisa uh, string, integer, dan lainnya seperti itu. Selanjutnya kita buat function di sini teman-teman. Nah, di sini ada ngo init. Misalnya kita membuat beberapa function di sini dan ngon ini n apa ngon init ini akan terbaca lebih dulu gitu teman-teman. Jadi kita buat di sini. Nah, kita buat di sini this output text sama dengan local storage local storage. Ini jangan perlu tanda kurung. Kita kan ngambil berarti kan ngambil data, berarti get item dengan variabelnya name, tutup kurung.
Sekarang kita tambahkan di sini untuk konsolog. Konsolog jadi kita buat dengan variabel ini hasil dari data lokal storage. Nah, tuh plus this output text. Nah, ctrls gitu teman-teman. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi di sini. Nah, kita kan kembali ke home lagi. Misal di sini Tony. Nah, submit di sini ya Tony. Nah, di sini ada Tony. Apa sih yang terjadi di akun? Kita lihat. Account. Nah, ini kan masih Randy. Oh, di sini ada error, teman-teman. Functionnya input ini nah. Ntar kita lihat, teman-teman. Errornya di mana? Nah, ternyata teman-teman kita ada salahnya di sini, teman-teman. Tidak usah pakai tutup kurung. Kita save. Nah, reload lagi. Kita lihat misalnya kita masukin Randy lagi. Nah, submit. Sini ada, di konsol log sini juga ada. Kita lihat di account apakah ada. Di account kan belum ada. Nah, di sini berubah nih. Ada nih di konsol yang account ini. Berarti sini sudah fleksibel gitu, teman-teman. Nah, apakah di sini ada? Oh, ada di sini. Konsol log juga berubah, sudah berubah di sini dengan Randy. Nah, di sini kenapa sama aja gitu? Misalnya nih, kita reload lagi. Kita reload lagi ke home lagi. Kita ganti nama dengan Hariansyah. Nah, kita submit. Nah, ini Hariansyah. Di sini juga Hariansyah. Nah, di account masih Randy. Kenapa itu? Karena di sininya belum dirubah, teman-teman. Di sini. Nah, di sininya karena masih Randy. Kita ubah dengan cara kurung siku output text. Output. Sebentar. Nah, ini salin aja. Nah, kita S. Kita coba lihat. Nah, kan berubah, teman-teman. Seperti itu. Sesuai dengan function yang tadi kita buat. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih agar otomatis gitu, teman-teman? Nah, itu kan tadi masih secara manual saat menginputkan data. Tuh, tuh. Nah, saat menginputkan data kan belum otomatis. Nah, Tony
submit. Nah, belum otomatis kan kita harus ini. Bagaimana caranya? Nah, kita harus mengcodingnya di bagian sini, teman-teman. Nah, bagian sini kita tambahkan, nah, yang namanya kita ketik saja router. Nah, sini kita buat nah, kita buat di sini, hapus sisanya. Di constructor kita kasih dengan privat metodenya dengan ininya privat router, tapi dengan huruf kecil, yaitu router, yang artinya bahwa kita memanggil dengan metode privat, memanggil router dengan metode privat, seperti itu. Dan di sini ya tambahkan lagi, yaitu this router dengan navigator by URL kedua, kemana kita akan ininya ke account misalnya, teman-teman. Titik 2 CLS privat router di sini ada yang merah, teman-teman. Kita bisa salah ini tempatnya. Dan di sini cetera X. Nah, kita taruh di belah sini, teman-teman. Bentar dulu, baru V cetera S. Masih ada yang merah di sini. Selanjutnya, di sini masih. Sebentar, teman-teman. Di sini tidak perlu titik 2. Di sininya ada yang merah karena di sini, teman-teman, ternyata ininya navigate by URL dan ininya on cara S. Kalau berhasil, berhasil gitu, teman-teman. Contohnya misal Uni, apakah berhasil? Langsung ke sana. Seperti itu, teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam tata caranya atau masih bingung. Teman-teman bisa ulang-ulang lagi videonya jika masih bingung. Dan jika ada pertanyaan, bisa tanyakan saja. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam tata caranya dan semuanya dalam bicaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.